SW capi ayo bitas mau ayo nyerah otang ayo tanggal pak ayo pak tak cuma ayo dan seterusnya. Nah, lagu ini sebenarnya tidak ada patokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosetki MPD, NIDN 0722128303. Saya dosen pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Bangkalan. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya mengajar mata kuliah Sastra Anak. Sastra Anak merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode mata kuliah 204439 dengan bobot 2 SKS. CPL yang dibebankan pada mata kuliah Sastra Anak meliputi 1. Menganalisis bahasa dan karya sastra berdasarkan konsep dasar kebahasaan dan kesusastraan Indonesia. 2. Terampil berbahasa dan bersastra Indonesia dalam beragam genre teks. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian dalam bentuk artikel ilmiah, skripsi, atau tugas akhir. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, yakni CPMK 1, mampu memaparkan pengertian, kontribusi, dan genre sastra anak. CPMK 2, mampu mengaplikasikan beragam teknik pengajaran sastra anak. Dan CPMK 3, mampu melakukan dan menghasilkan penelitian sastra anak. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan konsep DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya menyampaikan capaian pembelajaran yang diharapkan, kemudian memaparkan materi perkuliahan, melakukan tanya jawab, serta memberi tugas dan penilaian. Bersama ini, saya sertakan video pembelajaran sastra anak secara tatap muka di dalam kelas. Pada pertemuan ketiga, sub CPMK mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan bentuk karya fiksi, non-fiksi, puisi, serta sastra tradisional dan cerita bergambar atau komik sesuai dengan genre dan usia anak. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kabar baik? Baik. Hadir semua ya? Ada yang tidak hadir? Kok seperti tidak yakin? Atau jangan-jangan kalian sendiri juga tidak hadir ini? Hadir ya? Karena bisa jadi fisiknya hadir tapi pikirannya kemana-mana. Tapi ini yakin hadir semua ya? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sastra Anak. Ini kita akan membahas tentang genre sastra anak. Namun sebelum masuk ke sini, tentu saja kita perlu mengingat, refresh materi sebelumnya. Kenapa perlu? Karena materi hari ini tentang genre sastra anak ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang apa itu sastra anak dan siapa itu anak. Yang terkategori anak itu siapa? Karena nanti begini, di bagian akhir dari perkuliahan ini
diharapkan kalian mampu mengidentifikasi genre sastra anak, mengelompokkan karya tertentu masuk genre yang mana, kemudian menentukan juga buku itu cocok untuk anak usia berapa. Itu. Nah, nanti ketika kita menentukan genre sastra anak itu, kita bisa melihat atau memilah, mengklasifikasi karya tertentu ini cocok untuk anak usia berapa sampai berapa. SD, SMP, atau SMA. Sebenarnya kalau mengacu kepada hukum negara tadi, anak SMA masih terkategori anak juga. Oke, kita masuk ke materi perkuliahan ya. Genre sastra anak. Sebelum lebih jauh membahas tentang genre sastra anak itu apa saja, ini kita mulai dari pengertian genre. Dalam sastra Indonesia, pembagian genre ini paling tidak dibagi menjadi 3. Mengacu pada pembagian klasik, ya, lirik, epik, dan dramatik. 3. Oke, di bagian ini mungkin ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Saudara Suham, silakan. Saya ingin menanyakan di sini apakah novela atau novelen dan adalah genre tersendiri atau bagian dari novel? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Novela, novelet, dan tilit ya. Nah, kalau novela dan novelet itu bagian sub dari novel. Karena novela atau novelet itu novel pendek, kurang lebih singkatnya seperti itu. Tetapi kalau tilit itu tidak pasti mengacu pada novel. Karena kalau kita lihat bagian katanya teen, bahasa Inggris apa teen artinya remaja. Lit itu singkatan dari literature. Sastra untuk remaja. Jadi bisa novel, bisa juga cerpen. Nah, sini di situ Mas Suham. Di bagian ini masih ada lagi pertanyaan. Kalau tidak saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Ini pembagian genre sastra anak berdasarkan beberapa referensi yang bukunya paling banyak saya kutip di materi genre sastra anak ini itu menurut Nurgiantoro. Dia mengusulkan ada 5 genre sastra anak. Pertama fiksi, kemudian non fiksi, puisi, sastra tradisional, dan komik. Nanti pendapat Nurgiantoro inilah yang akan saya bahas lebih luas. Oke, di bagian ini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan di bagian ini. Di bagian saya. Ada? Oke, silakan Mas Adanta ya. Mengapa Nurgiantoro itu tidak memasukkan drama dalam genre sastra anak? Oke, mari. Ampera dan Sarumpait memasukkan ya, tetapi Nurgiantoro itu tidak memasukkan drama dalam genre sastra anak yang diusulkan. Nah, begini. Kenapa drama itu tidak dimasukkan? Karena rata-rata penikmatan terhadap drama itu tidak melalui teks, tidak melalui bacaan, tetapi langsung melalui pertunjukan yang dinikmati. Itu alasannya.
penentuan genre sastra anak berdasarkan usulan Nurgiantoro, Burhan Nurgiantoro. Yang pertama, fiksi. Genre fiksi yang dimaksud di sini dalam pengertian fiksi modern ya, karena fiksi tradisional itu juga fiksi, dongeng, legenda, itu juga dongeng kan mirip dengan cerpen, atau kalau kita epos Ramayana, Mahabharata sama dengan novel, tetapi bukan dalam pengertian itu. Fiksi yang dimaksud adalah cerita baru, cerpen dan novel. Ada banyak cerpen, novel yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk baik itu bacaan anak atau penelitian sastra anak. Beberapa, saya pernah melakukan penelitian sebuah novel yang berjudul Haniah dan Ala di Rumah Tete Rungga. Itu penelitian itu saya jadikan jurnal. Itu cocok, novel itu cocok untuk sastra anak karena cerita naratornya itu adalah dari sosok seorang anak. Jadi tokoh yang muncul dalam cerita adalah anak. Oke, bagian ini ada pertanyaan tentang fiksi? Tidak ada. Sementara saya lanjutkan dulu. Kemudian non-fiksi, tulisan yang merujuk pada kebenaran faktual. Ini kebalikan dari fiksi ya. Bisa berupa sejarah, biografi tokoh, termasuk juga buku informasi seperti ensiklopedia binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi ada fiksi, sekarang non-fiksi. Ini mungkin sepintas memunculkan pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, silakan Mbak Maulida. Silakan. Mengapa fiksi ini dimasukkan ke genre sastra anak? Bukankah fiksi ini bukan karya sastra anak? Oke. Ya, ini menjadi persoalan terkadang karena non-fiksi. Kita kan secara umum menganggap bahwa karya sastra itu adalah karya fiksi. Kalau non-fiksi bukan karya sastra. Tetapi para ahli menilai begini. Kenapa kemudian ada non-fiksi? Mereka rata-rata menggunakan pengertian sastra yang paling awal. Secara harfiah sastra itu berarti apa? Tulisan, betul. Sastra itu tulisan. Sejak pada mulanya sastra itu tulisan. Jadi segala sesuatu yang berupa tulisan itu disebut sastra. Dalam sudut pandang sastra anak masih dikategorikan sebagai sastra. Cantelannya kemana? Ke pengertian sastra yang asal, yaitu tulisan. Gitu Pak Maulida, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya puisi. Ini genre yang ketiga. Puisi yang dimaksud di sini sama seperti fiksi tadi, mengacu pada puisi modern, yaitu merujuk pada pengertian puisi saat ini. Puisi yang memang ditulis kekinian dengan kacamata anak. Untuk puisi tidak seperti fiksi atau non-fiksi. Sejauh ini sedikit sekali penulis yang memang secara spesifik menulis tentang puisi yang diperuntukkan anak-anak. Berdasarkan ini mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Adel ya. Terus Pak, apakah puisi-puisi yang dikembangkan pada anak-anak itu sudah berdasarkan sastra anak atau belum? Ini persoalan yang memang sering muncul juga.
dipertanyakan oleh guru atau orang tua yang ikut lomba. Karena seperti yang saya katakan tadi, referensi puisi untuk sastra anak yang sedikit. Nah, saya juga sempat mendapat pertanyaan itu. Katakanlah begini, ada lomba tingkat SD. Kemudian puisi yang dibacakan adalah puisi Hairil Anwar yang berjudul Sajak Putih. Jelas, kalau menurut pandangan saya itu tidak cocok untuk anak SD karena Sajak Putih itu isinya apa? Puisi percintaan, romantisme orang dewasa. Ada lagi banyak puisi Hairil Anwar yang digunakan untuk lomba puisi. Kalau puisi Diponegoro yang menurut beberapa sumber itu saduran cocok, karena itu puisi perjuangan. Puisi Aku itu masih cocok. Tapi kalau ada lagi yang sering digunakan, Senja di Pelabuhan Kecil, itu tidak cocok untuk anak-anak, terutama anak SD. Kita lanjutkan dulu ya. Kemudian berikutnya sastra tradisional. Nah, ini saya rasa tidak asing dengan kalian, ya, karena kalian sudah menerima mata kuliah sastra lama. Di semester sebelumnya kan sudah menerima mata kuliah sastra lama, jadi tidak akan asing dengan sastra tradisional ini. Jadi yang masuk dalam kategori ini dongeng, mitos, legenda, dan aneka macam tembang atau nyanyian rakyat. Jadi tetap ada dua ya. Ini di sastra tradisional itu dibagi dua, puisi dan prosa. Kalau yang prosa bisa berupa legenda, mitos, dongeng, fabel dan sebagainya. Kalau yang puisi rata-rata yang berupa tembang mainan anak-anak. Saya rasa perlu diingat juga ya, untuk sastra tradisional biasanya dalam bahasa daerah, karena memang sastra tradisional ini ya, sastra yang berkembang di masyarakat tertentu. Untuk tembang saya rasa ini menarik untuk dikaji. Walaupun mungkin generasi kita sudah banyak yang melupakan. Mungkin ada yang tembang, misalnya tembang permainan. Kalau masa kecil dulu ada sesuatu yang tembang yang sering dinyanyikan. Misalnya Nangkonang Buuk. Nangkonang Buuk pernah mendengar? Nangkonang Buuk, codutnya rengkedel. Nak rengbu tak duka berlalu. Itu disampaikan dalam bentuk pantun sebenarnya, atau pantun singkat Karmina. Nangkonang Buuk, bunyinya O terakhir ya, codut nyare gedeng. Nak kanak nyare Buuk, tak tutup kabung labung. Itu pantun, tapi dinyanyikan, puisi itu. Kemudian ada zaman saya kecil, ada lagu SD Capi, mungkin pernah mendengar. SD Capi, ayo lintas mau ayo nyerah otak ayo tangkel pak ayo pak tak jemayu dan seterusnya. Nah, lagu ini sebenarnya tidak ada patokan. Apa yang saya sebut tadi itu bisa diubah kata apapun, karena tujuan dari tembang ini atau permainan ini memang untuk melatih menyambung kata. Bagian ini ada pertanyaan? Ya, silakan. Begini Pak, bukankah dongeng, mitos, legenda dan sebagainya itu secara lisan? Lalu kenapa dimasukkan ke sastra yang secara harfiah berarti tulisan? Oke, ini berkaitan dengan yang tadi itu ya, yang non-fiksi. Yang non-fiksi kenapa dimasukkan ke non-fiksi? Karena
tulisan. Drama kenapa tidak dimasukkan? Karena rata-rata tidak dinikmati dalam bentuk tulisan. Lah sekarang sastra tradisional kok justru dimasukkan? Bukankah sastra tradisional juga bukan tulisan? Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Jadi pada mulanya cerita-cerita itu, legenda, dongeng, mitos, awal mulanya sebenarnya muncul melalui teks-teks kitab suci. Nah, jadi awalnya adalah tulisan. Tapi ketika itu sedikit sekali orang yang bisa baca tulis, sehingga penyampaiannya melalui lisan. Lama-kelamaan begitu tradisi penuturannya melalui lisan. Padahal aslinya awalnya adalah melalui tulisan. Itu Mbak Uyun ya. Kemudian yang terakhir, ini komik atau cerita yang dilengkapi dengan gambar untuk memberi efek imajinatif yang lebih mudah bagi anak. Nah, terkadang justru lebih dominan gambar daripada teks. Tapi anak-anak kan begitu. Kalau baca buku, apalagi anak usia dini, dia hanya suka melihat gambar. Tapi dengan sering melihat gambar, ada sentuhan dengan buku, ada kertas, ada teks, dia mulai nyaman dengan lembar-lembar buku. Memang harapannya begitu, akrab dengan buku dulu, penasaran dengan isi cerita, baru ada dorongan untuk membaca. Ada pertanyaan di bagian ini? Oke, kalau tidak ada, ini referensi yang bisa nanti kalian cek untuk mendapat pemahaman yang lebih komprehensif. Sekarang, untuk mengetahui sejauh mana kalian menangkap materi yang sudah kita bahas bersama tadi, saya ingin kalian membentuk dua kelompok. Ini saya berikan ke kelompok ini. Yang ada tim waktu, kemudian ada buku ensiklopedi anak hebat tentang tumbuhan. Ini buku yang menarik. Di dalamnya ada dongeng. Jadi bisa membahas kapas, ada dongengnya. Nanti tentukan. Kemudian untuk kelompok ini ada Rakyat Nusantara dan Panji Sembilan. Silakan kalian diskusikan dengan teman itu masuk genre yang mana dari lima tadi. Kemudian sebisa mungkin hubungkan juga dengan usia dan kita cocok di usia berapa sesuai dengan informasi. Oke, silakan saya beri waktu 15 menit cukup ya? Cukup? Oke, silakan. Oke, saya rasa cukup ya diskusinya. Silakan kembali ke posisi seperti semula dulu. Belum bisa tanyakan masuk ke kembali ke posisi semula dulu saja. Tempat duduknya. Nah, setelah kalian mendiskusikan ini, mau kelompok lagi yang mau memaparkan hasil diskusi kalian, buku itu masuk genre sastra anak yang mana, kemudian kira-kira cocok untuk anak dan apa kelompok ini atau sini dulu. Oh, kelompok sini dulu, silakan. Ya kan? Siapa yang mewakili? Mbak Rosa? Silakan. Untuk buku berjudul Bisa lebih keras, Pak? Untuk buku berjudul Minggu Waktu ini, menurut saya ini tergolong fiksi ya. Novel fiksi. Untuk usia remaja, Ya. sekitar 12 ke atas. 12 ke atas karena tokohnya Jason
Dan itu memang usianya kurang lebih 12 tahun. Dia masih SD, tapi ada tokoh lain yang usianya lebih dewasa, 14 tahun. Oke, untuk buku yang kedua dari kelompok ini, Untuk buku ensiklopedia ini, ensiklopedia ini termasuk golongan fiksi Bapak. Dan ini untuk umur TK, usia atau TK 5 tahun. 4 itu PAUD ya, 5 atau 6 tahun. Cocok untuk, tapi kalau untuk anak SD kira-kira masih cocok tidak? masih cocok Masih Bapak. cocok ya, cocok karena teksnya relatif banyak juga, kemudian panjang-panjang. Tapi memang ada pengenalan huruf di situ. Jadi rentan batasan usia untuk buku ensiklopedia itu memang lebih luas. Bisa untuk anak usia ini, bisa untuk anak-anak juga. Oke, sekarang kelompok sebelah sini. Siapa yang mewakili? Ya, silakan. Untuk buku yang berjudul Cerita Rakyat Nusantara, menurut saya masuk ke genre sastra tradisional dan cocok untuk anak SD. Anak SD. Cerita apa saja yang ada di situ? Mungkin bisa dicek di daftar isi. Itu ada Ada asal-usul nama Minangkabau, lalu Putri Tangguh, legenda ikan ya, legenda dan mitos ya isinya. Oke, selanjutnya buku yang kita disinikan itu masuk genre yang mana? Genre komik Pak. Komik apa yang disinikan komik? Terdapat ilustrasi atau gambar. Oh, gambar ya. Itu cocok untuk anak usia berapa? Kurang lebih SD sampai SMP. SD, SMP. Oke, sudah ada 4. Berarti yang tidak ada apa? Genre apa yang tidak kalian pegang bukunya? Fiksi ada, non-fiksi ada, sastra tradisional ada, komik ada. Satu apa? Puisi. Oke, artinya kalian sudah bisa menentukan, mengkategorikan, mengidentifikasi karya-karya sastra berdasarkan bentuknya terkategori pada genre sastra anak apa, seperti yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Nah, nanti ke depan yang tadi sempat saya singgung, kita akan membahas lebih luas satu persatu dari 5 genre itu. Fiksi, non-fiksi, puisi, cerita tradisional, dan komik dalam dua bentuk pembelajaran, yaitu praktikum dan observasi. Praktikumnya melalui mendongeng, deklamasi, kemudian observasinya adalah penelitian sastra. Bisa dipahami ya? Masih ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, kalau tidak ada, maka perkuliahan hari ini saya cukupnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bintas mau nyerah otak ayo tangkel pak ayo pak tak cuma ayo dan seterusnya. Nah, lagu ini sebenarnya tidak